Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna dengan NIM 2301125020018 akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai analisis pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2022. Di mana yang melatar belakangi penelitian ini yaitu investasi dalam hal ini adalah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk menarik investor, namun pengangguran tetap menjadi isu kompleks. Tidak semua sektor investasi menyerap tenaga kerja secara optimal, terutama sektor padat modal. Penelitian ini menganalisis pengaruh PMDN dan PMA terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2022. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas investasi dalam menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2022, serta sejauh mana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Selain rumusan masalah, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah dalam bidang yang diteliti, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang relevan dengan topik penelitian, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini, kemudian memberikan solusi atau rekomendasi bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, membantu pengambilan kebijakan dalam menentukan langkah strategis berdasarkan temuan penelitian, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan konsep atau teknologi yang diteliti, kemudian memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman atau kualitas hidup, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bidang yang diteliti yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan ekonomi. Kemudian sumber data dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pengangguran yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Pusat. Wilayah yang mencakup dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian selanjutnya, definisi dari operasional PUBA yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, tingkat pengangguran sebagai variabel Y, di mana tingkat pengangguran merujuk pada persentase jumlah individu dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu. Kemudian penanaman modal dalam negeri, di mana sebagai variabel X1, penanaman modal dalam negeri dalam penelitian ini merujuk pada seluruh bentuk investasi yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau pemerintah Indonesia di dalam wilayah negara, baik menggunakan modal sendiri maupun modal yang diperoleh dari sumber domestik. Kemudian yang ketiga, penanaman modal asing, di mana sebagai variabel X2, penanaman modal asing dalam penelitian ini merujuk pada investasi yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau pemerintah asing di dalam wilayah Indonesia dengan tujuan menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan. Kemudian selanjutnya teknik dalam menganalisis data. Tekniknya yang pertama yaitu melakukan eksplorasi data atau deskripsi data terhadap PUBA terikat dan PUBA bebas. Kemudian kedua, melakukan uji asumsi klasik yaitu normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian yang ketiga, melakukan uji signifikansi parameter yaitu uji simultan dan uji parsial. Kemudian yang keempat, melakukan pemodelan regresi linear berganda, kemudian membuat interpretasi model. Setelah kita melakukan langkah-langkah analisis data, di sini kita mendapatkan analisis deskriptif, di mana
kita mendapatkan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 2,34% menunjukkan bahwa secara umum wilayah atau periode yang dianalisis memiliki tingkat pengangguran yang relatif rendah. Kemudian kita mendapatkan nilai minimum dan maksimum di mana sebesar 2,34% sampai 8,31% menunjukkan adanya disparitas dalam tingkat pengangguran. Wilayah atau periode dengan pengangguran tertinggi memiliki tingkat pengangguran hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibanding wilayah atau periode dengan tingkat pengangguran terendah. Kemudian kita mendapatkan standar deviasi sebesar 1,6 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terlalu menyebar jauh dari rata-rata, tetapi masih ada variasi yang signifikan, di mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun rata-rata pengangguran relatif rendah, ada kesenjangan yang cukup signifikan antara wilayah atau periode dengan tingkat pengangguran terendah dan tertinggi. Faktor-faktor seperti investasi, kebijakan ekonomi, atau sektor industri dominan kemungkinan mempengaruhi tingkat pengangguran ini. Kemudian penanaman modal dalam negeri, kita mendapatkan rata-rata investasi PMDN sebesar 16.257,91 miliar menunjukkan bahwa investasi dalam negeri cukup besar dalam dataset ini. Kemudian kita mendapatkan nilai minimum hanya sebesar 611 miliar sedangkan maksimum mencapai 89.223,6 miliar. Perbedaan ini menunjukkan disparitas investasi yang sangat tinggi dengan beberapa wilayah atau periode memiliki investasi yang sangat kecil, sementara yang lain sangat besar. Kemudian kita mendapatkan nilai standar deviasi sebesar 22.571,84 miliar menunjukkan bahwa data investasi dalam negeri memiliki variasi yang sangat besar yang bisa mengindikasikan adanya outlier atau distribusi data yang sangat skewed atau miring. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa investasi dalam negeri di wilayah atau periode yang dianalisis sangat bervariasi. Beberapa daerah memungkinkan memiliki program investasi yang sangat aktif, sementara daerah lain memiliki keterbatasan dalam menarik investasi penanaman modal dalam negeri. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan daerah, infrastruktur, atau potensi ekonomi. Kemudian untuk penanaman modal asing, kita mendapatkan rata-rata investasi asing sebesar 1.341,31 miliar, jauh lebih kecil dibanding rata-rata penanaman modal dalam negeri yang berjumlah 16.257,91 miliar. Ini menunjukkan bahwa investasi asing di wilayah atau periode yang dianalisis masih relatif kecil dibanding dengan investasi domestik. Di sini kita juga menghasilkan nilai minimum investasi asing sangat kecil, hanya 28,30 miliar, sedangkan nilai maksimumnya mencapai 7.486 miliar. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa wilayah atau periode yang hampir tidak menerima investasi asing sama sekali. Kemudian sementara itu ada beberapa daerah yang menarik investasi asing dalam jumlah besar. Kemudian kita juga mendapatkan nilai standar deviasi sebesar 1.879,3 miliar menunjukkan bahwa distribusi investasi asing cukup tersebar dan bervariasi. Selanjutnya, dikarenakan hasil dari analisis deskriptif itu tidak normal, maka kita melakukan transformasi gunanya untuk menormalkan distribusi data sehingga lebih mudah dianalisis, mengurangi pengaruh outlier, yaitu nilai ekstrim yang bisa mengganggu hasil analisis serta meningkatkan validitas model statistik seperti regresi dan uji asumsi lainnya. Kemudian di sini setelah transformasi kita menghasilkan
rata-rata dari tingkat pengangguran yaitu sebesar 1,55, di mana rata-rata tingkat pengangguran dalam bentuk logaritmik mencerminkan kecenderungan data yang lebih terdistribusi secara normal dibanding dengan aslinya. Kemudian nilai dari standar deviasi sebesar 0,33. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi tingkat pengangguran setelah transformasi relatif kecil, menandakan bahwa pengangguran di berbagai wilayah yang diteliti memiliki distribusi yang tidak terlalu menyebar jauh dari nilai rata-rata. Kemudian nilai minimum dan maksimum yang dihasilkan di sini sebesar 0,85 dan 2,12. Rentang ini menunjukkan bahwa setelah transformasi, wilayah dengan tingkat pengangguran terendah memiliki nilai logaritmik 0,85, sedangkan yang tertinggi memiliki 2,125. Kemudian kita melakukan uji asumsi klasik, di mana pada uji asumsi klasik yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas, di mana di sini kita mendapatkan nilai uji normalitas sebesar p-value-nya itu sebesar 0,09392, di mana lebih besar dari alfa, yang dapat dikatakan bahwa cukup bukti untuk menerima H0, yang berarti data itu berdistribusi normal. Kemudian kedua, kita melakukan uji heterokedastisitas. Nah, di sini kita menghasilkan p-value yang sama halnya dengan normalitas, di mana p-value-nya itu lebih besar dari alfa, itu 0,05, sehingga dikatakan cukup bukti untuk menerima H0, yang berarti data tersebut bersifat homokedastisitas. Kemudian kita melakukan uji multikolonaritas, di mana kita menghasilkan nilai VIV di sini lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa cukup bukti untuk menolak H0, yang berarti data terdistribusi tidak terdapat multikolonaritas. Yang terakhir, kita melakukan uji autokorelasi, di mana di sini kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,3385, yang dimana lebih besar dari alfa, sehingga dikatakan cukup bukti untuk menerima H0, yang berarti tidak terdapat autokorelasi di dalam data. Setelah uji asumsi klasik, kita melakukan uji signifikansi parameter, di mana di sini kita diperoleh nilai p-value pada uji simultan sebesar 0,01709, yang dimana lebih kecil dari alfa, sehingga dapat dikatakan tolak H0, yang berarti variabel independen, di mana PMDN dan PMA secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, di mana variabel dependen di sini yaitu tingkat pengangguran setelah transformasi atau log J-log. Kemudian uji parsial, di mana di sini dihasilkan p-value sebesar 0,0074 lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap Y log atau Y yang sudah ditransformasi untuk X2, karena p-value 0,425 lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y-log atau Y yang sudah ditransformasi. Kemudian di sini kita melihat model regresi linier bergandanya. Di sini interceptnya itu sebesar 1,456, yang berarti jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y-log-nya itu 1,456 merupakan nilai dasar atau titik awal dari variabel dependen. Kemudian koefisien X1
sebesar 8,1, berarti setiap peningkatan 1 unit dalam X1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 8,1. Dengan kata lain, X1 memiliki pengaruh positif terhadap Y. Kemudian koefisien X2 sebesar min 2,74, yang artinya setiap peningkatan 1 unit dalam X2 akan mengurangi nilai Y sebesar 2,742. Dengan kata lain, X2 memiliki pengaruh negatif terhadap Y. Selanjutnya, kita melakukan uji kehandalan model atau uji R-square, di mana model regresi linear berganda pada penelitian ini memiliki nilai adjusted R-square sebesar 0,1813, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan hanya mampu memodelkan sekitar 18,13% dari variasi dalam logaritma tingkat pengangguran, sementara sisanya sebesar 81,87% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Adapun nilai multiple R-square sebesar 0,2309 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 23,09% dari variasi data. Meskipun model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi dalam logaritma tingkat pengangguran, hal ini tidak berarti bahwa variabel independen atau PMDN dan PMA sama sekali tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai R-square yang signifikan secara statistik meskipun kecil menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing memang memiliki pengaruh, meskipun pengaruhnya tidak sebesar faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Selain itu, pada uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa PMDN signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran. Selanjutnya, dari pemaparan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil analisisnya, analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan penanaman modal asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Model regresi ini hanya menjelaskan sekitar 18,13% dari variasi dalam logaritma tingkat pengangguran, menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran. Kemudian selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, dalam pengembangan strategi kebijakan, pemerintah perlu mengembangkan strategi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengurangi tingkat pengangguran, termasuk peningkatan penanaman modal dalam negeri dan pengembangan sektor-sektor lain yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Kemudian, analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran, seperti kebijakan pendidikan, perubahan teknologi, dan kondisi ekonomi global. Kemudian, pengembangan model yang lebih akurat. Pengembangan model regresi yang lebih akurat dengan memasukkan variabel-variabel lain yang relevan dapat membantu meningkatkan kemampuan penjelasan model terhadap variasi dalam peningkatan pengangguran. Sekian pemaparan hasil laporan saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.